Halo, selamat datang di Pillow Talks by Ibunda ID. Kenalin, aku Astrid. Aku Nadia. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama psikolog Dina Kamalita, MPC Psikolog. Topiknya apa nih hari ini? Hari ini mungkin kayak lebih ke ngebahas ini ya. Kan kayak banyak nih anak-anak remaja menuju dewasa tuh yang kayak masuk quarter life crisis gitu, Dok. Cuman kayak di satu sisi juga kita tuh kayak dapat tekanan dari orang tua gitu loh. Yang kayak misalnya, nih mama umur 25 udah nikah, kamu masa ini pacarnya kok belum punya? Bener. Oh iya, orang tua suka gitu ya. Iya. Dulu mah papa udah punya rumah, umur segini. Pusing gitu ya, padahal kayak beda kan zamannya sebenarnya. Jadi kayak sekarang kita merasa tertekan gitu ya. Kok kita umur segini belum punya apa-apa ya. Iya. Padahal sebenarnya orang tua tuh cuma mau sharing aja kali ya, misalnya pengen cerita pengalamannya mereka dulu gitu. Cuma pas kedengaran sama kita, terus pas banget lagi di usia-usia ya mau 25, 26 gitu. Kok kayaknya omongan itu kayak jadi apa ya? Jadi kayak ngebandingin sama aku gitu ya, jadi khawatir gitu. Padahal mungkin tadinya maksudnya mau cerita aja gitu ya, orang tua tuh. Atau tadinya pengen bikin anaknya supaya lebih dari mama papanya gitu, biar lebih sukses, lebih apa gitu, atau pengen ngemotivasi sebenarnya. Tapi secara nggak langsung jadi kayak ngebandingin gitu ya. Jadinya dulu mah udah punya rumah gitu, 25 itu udah punya rumah, udah nikah, anak udah 2 gitu ya. Sedangkan realitanya ini sekarang 25 masih single gitu ya, mungkin kayaknya boro-boro deh nyicil rumah ya, nabung Baru ngerintis kerja kayaknya. Baru ngerintis kerja ya gitu sih. Jadi nggak semua anak tuh ngedenger itu tuh bisa sesuatu hal yang positif gitu ya. Walaupun sebenarnya tadinya orang tua pengen sharing aja tentang kesuksesan mereka gitu, tapi bisa jadi dipersepsiin sama si anak tuh, wah ini neken saya nih gitu ya, oh ini ngebandingin nih, oh iya berarti aku belum ada apa-apanya nih gitu ya. Langsung lah mulai muncul pikiran-pikiran itu, terus jadinya cemas deh gitu. Tapi wajar nggak sih kalau misalnya kita marah gitu, kayak kenapa sih banding-bandingin gitu? Kan kadang anak tuh jadi suka kebawa emosi gitu ya, kayak apa sih nggak usah banding-bandingin gerak gitu kan, kayak gitu jadi marah gitu kita ke orang tua. Di satu sisi kayak nggak sopan, tapi itu kan secara langsung kita tuh kesel gitu kan, makanya kayak gitu juga. Iya, refleks ya. Karena sebenarnya kan ketika itu jadi dikasih tahu ke kita, terus mungkin kita juga persepsinya itu tuh kayak ancaman gitu ya. kayak sesuatu yang menekan banget. Dan itu tadi, respon marah itu mungkin bukan sesuatu yang sebenarnya nggak pengen marah gitu ya, tapi mungkin itu tuh bisa bikin stres juga gitu ya, diomongin kayak gitu. Mana bener lagi aku belum punya rumah gitu kan, terus belum punya pasangan, belum punya ini, belum punya itu. Jadi responnya tuh secara otomatis tuh refleksnya bisa macam-macam, salah satunya juga mungkin marah gitu ya. Tapi walaupun udah gitu, udah dipikir-pikir lagi pas udah reda, ngapain ya tadi marah ya? Biasanya udahnya gitu ya. Tapi mungkin nggak semua marah kali ya, mungkin ada yang malah jadinya kepikiran gitu, kayak overthinking sendiri. iya, jadi kayak iya bener ya. Apalagi mungkin kalau ngelihat temen yang bener nih umur 25 tahun ternyata udah ada temen yang sukses, terus kayak kok aku masih gini-gini aja gitu. Ada lagi ya temen yang udah sukses kayak gitu, 25 banyak ya gitu ya, ditambah lagi ya. Jadi yang akhirnya gini, yang tadinya itu tuh tuntutannya dari luar gitu ya, tapi kan terus-terusan tuh diomongin, yang lama-lama tadinya itu tuntutan dari luar, eksternal gitu. Tapi lama-lama kalau terus kan akhirnya masuk juga ya ke pikiran kita. Akhirnya bukan lagi suaranya dari luar, tapi malah dari dalam gitu. Jadi itulah malam-malam pas sendirian overthinking gitu ya, diem, iya juga ya, ini rumah masih numpang lagi gitu. Sebelum tidur tuh. Iya bener. Ada jam-jam kritis gitu ya untuk overthinking gitu ya. Jadi kepikiran, akhirnya si suara-suara itu tuh justru munculnya bukan lagi dari luar, tapi akhirnya dari dalam gitu ya. Bener. Jadi tuntutannya akhirnya ujung-ujungnya nuntut bukan orang lain sebenarnya, tapi akhirnya diri sendiri gitu ya. Walaupun sebenarnya itu standar yang bikin siapa gitu kan. Sebenarnya nggak ada standar yang pasti juga, patokan bahwa usia segini harus bisa ini gitu ya. Sebenarnya kan itu standar sosial lah gitu ya.
Oh iya Kak, sama tadi kan katanya sebenarnya itu wajar ya. Tapi boleh nggak sih jelasin kayak dari sisi psikologisnya apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam diri kita ketika orang tua tuh ngebandingin gitu dan kita tuh bisa jadi sakit hati gitu. Ngebandingin sama mereka zaman itu gitu pencapaian ya, mereka sama zaman pencapaian. itu. Jadi kan sebenarnya secara umum nih ya kan orang tua tuh kan dianggapnya sebagai figur paling dekat lah ya. Maksudnya dari kecil kan secara umumnya yang ngasuh tuh orang tua gitu ya. Terus ada kebutuhan anak kan untuk diterima sama orang tua juga besar ya, pengen diterima gitu ya. Kalau diterima kan ngerasa aman gitu ya. Nah tapi kalau misalnya ada gini, kalau diterima tuh kalau kamu sudah misalnya berprestasi dipuji terus ya, kalau menghasilkan sesuatu dipuji, kalau ngasih sesuatu dipuji, kalau ada hasilnya pokoknya dipuji. Tapi begitu gagal nggak dirangkul, malah dikritik dan lain sebagainya. Yang tadinya itu yang diharapkannya figur yang paling dekat itu menerima anak gitu, menerima dia, bikin ngerasa aman, malah jadi nggak ngerasa aman kan gitu ya. Jadi ngerasanya wah orang yang paling dekat sama aku yang aku harapkan ini nggak menerima aku nih, rasanya nggak enak banget gitu ya, rasanya tuh nggak aman berada di orang yang terdekat gitu. Jadi dibanding-bandingin dan rasanya tuh kayak personal banget jadinya gitu, rasa sakitnya juga mungkin beda gitu. Makanya mungkin itu beberapa faktor kayak aku nemuin nih teman-teman aku tuh banyak yang ternyata mereka tuh ngerasa oh kayaknya gue mah lebih enak curhat sama temen daripada sama orang tua, mungkin karena kayak gitu kali ya, karena baru cerita dikit tuh dia mah udah gini, mama dulu gini gitu kali ya, jadi malas gitu si anak juga. Dari orang tuanya juga mungkin berarti harus belajar ini kali ya. Iya. Sebenarnya di sini juga bukan buat nyalahin orang tua ya, karena kan memang hidupnya di zaman yang berbeda gitu. Dan mungkin kita juga mesti bisa cari tahu gitu sebenarnya alasan si mama sama papa teh apa sih ngomong gitu terus deh untuk apa, karena kita nggak match gitu jadinya. Sebenarnya itu harapannya sebenarnya tadinya mau diungkapinnya positif untuk yang terbaik untuk anak, tapi nyampenya ternyata ketangkapnya nggak kayak gitu, jadi kan bentrok gitu. Makanya dia cari tempat aman yang lain ya, teman. Mungkin kan kalau teman jadi relate di masa sekarang kan. Terus kadang menurut kakak nih gimana ya, kan kadang ada orang tua tuh misalnya mereka tuh pas kecilnya cita-citanya pengen jadi dokter gitu, tapi nggak kesampaian nih, akhirnya kayak at the end gue punya anak, ya udah deh kamu aja yang jadi dokternya. Nah tapi di satu sisi misalnya si anaknya tuh nggak pengen jadi dokter gitu, cuman kayak demi menuhin ekspektasi orang tua, mereka tuh jadi kayak ya udahlah kepaksa demi orang tua happy gitu. Itu gimana? Iya. Sering terjadi ya. Iya, memenuhi apa yang tidak dicapai orang tua zaman itu jadinya ke anaknya. Mungkin itu juga udah dari atas-atasnya juga kayak gitu ya, udah orang tuanya itu juga mengalami hal yang sama dengan orang tua sebelumnya gitu. Nah, memang ini kan jadinya si anak tuh kayak pengen ada nilai-nilai, ada keyakinan diri, aku harus membanggakan orang tua gitu jadinya ya, biar orang tua puas, biar orang tua bangga gitu ya, ada keyakinan kayak gitu ya, sehingga akhirnya ya udah ngikutin aja gitu ya, orang tua maunya apa, dilesin ini itu ya mungkin. Capek pulang sekolah les ini. Iya sebenarnya ada tujuan dari orang tua tersendiri, pengen mungkin berharap anaknya bakal jadi apa nanti ya, salah satunya mungkin jadi dokter umum, nanti belum lagi sekali lagi spesialis apa dan lain sebagainya, terus aja kayak gitu ya. Sampai memang ada yang ya kebenaran kalau misalnya anaknya suka ya, tapi kalau misalnya enggak dan itu kayak ya udah ini mah bukan keinginan aku, jadi aku ngejalanin tujuan orang lain akhirnya gitu kan, itu ada sesuatu yang kosong ya jadinya. Sampai akhirnya kalau dipikir lagi, ditanya lagi sebenarnya yang aku mau apa ya, kadang-kadang itu juga suka nggak terjawab gitu. Jadi bingung juga sebenarnya yang aku mau tuh, aku juga udah nggak tahu yang aku mau apa, yang aku pengen apa gitu, arahnya kemana, ya udah ngikut aja gitu. Tapi dengan perasaan yang juga mungkin tetap terbebani, belum kalau dokter susah misalnya, tugasnya banyak, ditambah itu bukan keinginan aku kan, ngejalaninnya juga mungkin berat ya gitu. Ada perasaan-perasaan tersendiri, ada rasa kewalahan dan lain sebagainya, tapi ya udahlah, biar orang tua bangga gitu ya, biar orang tua puas, ya udah ngikutin aja. Terlebih ada keyakinan bahwa kalau nggak nurut sama orang tua misalnya durhaka gitu ya, mungkin ada keyakinan seperti itu di dalam norma keluarganya dia gitu. Tapi kan kalau gitu jadinya kita kayak
melupakan cita-cita kita sendiri demi memenuhi ekspektasi orang tua. Nah, dari kakak ada solusinya nggak sih kalau kita lagi terjebak di kondisi itu tuh harus gimana nih? Iya, kalau misalnya masih memungkinkan untuk dikomunikasikan sih, dikomunikasikan ya. Tapi terlebih dari itu refleksikan juga gitu ya. Di luar dari tuntutan orang tua, kasih waktu buat diri sendiri juga gitu. Lebih ke refleksi ya, karena mungkin selama ini udah sibuk sendiri kan, harus ini, harus itu, jadi nggak ada waktu untuk merenungkan aku sebenarnya pengen apa sih gitu ya. Nah mungkin itu dulu gitu ya, berjarak dulu, kasih waktu buat diri sendiri sambil sebenarnya aku tuh sukanya apa sih gitu ya, sambil cari sebenarnya apa. Kalau memungkinkan untuk dikomunikasikan, ya komunikasikan gitu ya. Tapi kalau misalnya terasa sulit, itu tadi sebenarnya untuk tahu sudut pandang orang tua juga penting supaya apa? Supaya nggak kerasanya ini nyerang terus nih ke aku gitu ya. Ini nih emang pengen bikin aku capek nih nanti jadi kemana-mana gitu. Tapi kan kalau tahu paling tidak alasannya apa sih gitu ya. Kalau misalnya masih memungkinkan untuk komunikasi dan pilih waktunya juga gitu ya di saat-saat yang lagi tenang nih gitu ya untuk ngobrol, untuk misalnya deep talk sama orang tua. Sebenarnya aku tuh ngerasa apa capek nih kayak gini aku tuh sebenarnya udah tahu yang aku pengen apa, lalu didiskusikan. Kalau itu memungkinkan ya dilakukan. Karena mungkin juga orang tua nggak tahu ya ternyata anaknya itu nggak suka gitu ya. Ternyata anaknya selama ini tuh stres banget sama kuliah ini, jurusan ini gitu. Nggak jarang ada orang tua yang terbuka juga gitu, yang akhirnya ya udah gitu ya, udah gimana, oh ternyata kamu kayak gini. Ada juga kok yang ternyata support karena akhirnya tahu gitu kondisi anaknya seperti apa. I see. Berarti tetap paling pertama yang penting dikomunikasikan itu ya. Yang kedua berarti kita harus tahu juga nih tujuan orang tua kayak gini tuh apa, biar kitanya nggak sakit hati. Karena kita bisa ngelihat juga POV orang tua tuh ternyata gini. Karena mungkin itu tadi ya sebenarnya orang tua tuh pengen yang baik untuk kita, pengen motivasi kita, tapi karena kita ketangkepnya negatif, jadinya ya gitu kitanya sakit hati. Kak, kalau gitu ada nggak ya tips-tipsnya nih supaya gimana sih kita berdamai sama ekspektasi orang tua supaya kesannya kita tuh nggak nyerah gitu? Oke. Berdamai ya. Jadi ada sebuah proses dengan adanya harapan itu kita tetap bisa menyadari bahwa harapan orang tua itu tetap ada gitu ya. Orang tua tuh masih punya harapan terhadap kita, pengen jadi apa dan lain sebagainya. Itu kita sadari dulu bahwa itu memang ada gitu ya harapan seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga bisa tetap untuk tahu kualitas diri kita. Gitu, kadang-kadang kan tadi ya karena udah ngerasa terbebani duluan, udah misalnya punya pikiran nggak berhasil, punya pikiran gagal, jadinya itu menutup diri kita untuk jadinya ketutup kualitas diri kita gitu. Padahal sebenarnya kan kita tetap melakukan sesuatu ya. Kita tetap kerja, kita tetap berjuang setiap harinya di situasi ekonomi yang seperti sekarang, persaingan dan lain sebagainya, itu kan kita tetap bertahan gitu ya, tetap punya perjuangannya. Nah itunya juga kita perlu ingetin diri kita lagi bahwa sebenarnya aku tuh masih melakukan sesuatu kok gitu. Sebenarnya aku masih punya kualitas diri kok. Sebenarnya aku masih kuat kok. Aku masih belajar skill ini dan itu gitu ya. Masih banyak hal yang aku lakuin dan aku tahu gitu kapasitas diri aku tuh segimana gitu. Jadi kenalin gitu. Jadi supaya nggak ngerasa gagal karena standarnya itu tadi, standarnya dari pencapaian orang tua di zaman itu gitu. Sehingga akhirnya nggak jadi menyerah gitu, nggak jadi ngerasa bersalah. Jadi bisa jalan berbarengan. Tetap kita masih bisa menyayangi orang tua kita, walaupun kita mungkin nggak sama persis kayak mereka gitu. Jadi kualitas diri kita juga perlu kita tetap ingat, kita tetap tahu, tetap gali. Benar, iya. Ada nggak sih Kak kayak pesan-pesan gitu ya buat anak-anak zaman sekarang yang mungkin kayak lagi insecure gitu, kayak aduh kayaknya umur 25 kok masih segini-segini aja sih gitu kan, walaupun mereka kayaknya udah berusaha keras gitu ya, tapi hidup tuh kayak tidak mendukung gitu ya, si semesta tuh kayak nggak ngedukung gitu. Ada pesan nggak sih Kak? Iya, pesannya mungkin apa ya, bahwa kamu nggak ketinggalan kok gitu. Bukan berarti kita nggak sama persis dengan pencapaian orang tua kita, terus kita berarti gagal gitu. Kita nggak berhasil, kita nggak melakukan apa.
nggak melakukan apa-apa gitu. Tetap cari kualitas diri kita, lihat realitanya. Ya zaman dulu itu seperti apa gitu ya. Mungkin memang zaman dulu bisa tuh umur 25 melakukan itu semua, tapi kan 25 di zaman sekarang seperti apa. Jadi kita lihat juga kondisi sekarang tuh kayak gimana. Bahkan dalam kondisi saat ini pun kita masih tetap bisa terus berjuang gitu. Itu sih paling. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang ngerasain nih kayak yang tadi kita obrolin. Jadi yang pertama, yang paling penting tetap komunikasi. Dan yang kedua, kita juga perlu nih memahami POV dari orang tua kita supaya kita nggak sakit hati. Betul, ya. Jadi thank you banget udah dengerin Pillow Talks by Ibunda ID bareng kita ya. Obrolan sebelum tidur supaya kita tidak overthinking sendirian gitu ya. Bye-bye!